Oh, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar Ibu. Jelas, Ibu. Bentar ya. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, maksudnya masuk ke materi, em, harusnya mahasiswa hari ini adalah 47, saat ini yang hadir 42 dikurang saya berarti 41 ya. Nah, berarti ada 6 orang yang belum hadir. Oke, silahkan absen dulu di start, udah saya buka. Kemudian sebelum masuk ke materi, saya mau menginformasikan bahwa seharusnya saya kan masuknya jatahnya di termin 2 sebenarnya ya. Nah, termin 2 itu dimulai pada awal April, termin 2 itu tanggal 7 setelah 4 April, berarti sekitar tanggal 7 8 gitulah kuliahnya. Nah, berarti kan harusnya 2 minggu lagi saya masuk. Cuman berhubung nanti awal April, dari tanggal 7 sampai tanggal 6 sampai tanggal 20, saya tidak bisa hadir langsung. Kan sebelumnya saya udah bilang ya saya akan hadir langsung gitu di awal April, tapi karena ujian saya yang ditunda, jadi saya 2 minggu ini posisinya akan ada di Bandung, jadi belum bisa offline. Sebenarnya hari ini saya di Samarinda, cuman info dari eh, cuttingnya itu kalian kebanyakan udah pada pulang kampung, jadi kita laksanakan online hari ini. Nah, eh, apa namanya? Berarti 6 sampai 20 saya izin. Izin itu dalam artian nanti saya rencanakan itu tanggal 8 April kan nanti pertemuan lagi ya. 8 April udah masuk kuliah belum? Tanggal berapa kalian aktif kembali di kampus? Tanggal 8 udah masuk belum? Sudah, Ibu. Nah ya, oke. Jadi tanggal 8 itu kan hari Selasa, nanti kemungkinan akan ada tugas dari saya. Tugasnya saya kasih hari, maksudnya tugasnya saya akan berikan hari ini. Nanti sekalian dengan slide saya yang saya akan tampilkan. Kemudian nanti 15 April, Selasa depannya itu mungkin kita akan kuliah online, mungkin. Kemudian selanjutnya kita akan offline, ya. Jadi pertemuan selanjutnya sampai akhir itu akan offline. Nah, kemudian seharusnya hari ini adalah jadwal untuk UTS. Namun eh, karena saya dan Ibu Febrina sepakat untuk menggeser jadwal UTS jadi di belakang karena beberapa jadwal kami yang tidak bisa digeser. Jadi nanti akan ada UTS dari Ibu Febrina dan UAS dari saya, tapi di akhir selesainya perkuliahan. Nanti teknisnya akan kita atur kembali. Jadi seperti itu infonya ya. Jadi nanti mulai tanggal 22 April, 29 sampai Mei itu saya akan hadirnya offline. Jadi teman-teman bersiap untuk offline di tanggal 22 April. Kemudian yang 15 sama 8 kemungkinan akan online. Teknisnya mungkin tanggal 8 akan tugas, 15 akan perkuliahan online gitu. Jadi seperti itu. Kemudian hari ini kita akan hmm, membahas sebentar ya. Sebenarnya udah dekat Lebaran gini udah kayak males ya beraktivitas yang lain gitu selain puasa dan ibadah dan persiapan Lebaran, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita pelan-pelan aja. Materinya agak rumit, jadi saran saya adalah siapkan catatan dan dengarkan dengan baik gitu. Kalau mau off cam juga nggak apa-apa deh, karena saya juga off cam ya karena kendala teknis saya. Tapi tolong siapkan kertas dan catatan. Siapa tahu nanti saya nanya lagi kayak minggu-minggu sebelumnya ya. Saya share dulu materinya. Ini agak ribet ya materinya, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pelan-pelan dan mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas pada saat pertemuan offline, kita bisa bahas lagi lebih dalam dan bisa diskusi lagi lebih dalam.
Udah terlihat belum slide saya? Bu, Terlihat. Sudah? sudah Ibu. Oke. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita akan mempelajari tentang penelusuran sumber informasi. Jadi, untuk pengobatan yang rasional, kita harus berbasis dengan bukti, atau teman-teman mungkin sering dengar sebagai evidence-based medicine atau EBM. Jadi, evidence-based itu adalah berdasar bukti, medicine itu adalah pengobatan. Jadi, evidence-based medicine adalah pengobatan berbasis bukti. Nah, buktinya kita bisa cari di mana? Tentunya dari dokumen-dokumen sumber informasi obat. Nah, untuk apa tujuannya kita bersusah-susah mencari referensi yang dipublish ataupun referensi yang ada pada textbook? Itu adalah sudah pasti tujuannya adalah untuk pengobatan yang rasional. Jangan sampai kita memberikan pengobatan itu tidak sesuai dengan hmm, kebutuhan, tidak sesuai dengan indikasi, ataupun kita tidak mempertimbangkan adverse reaction yang mungkin akan terjadi gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita menelusuri, kita tahu teknis atau cara menelusuri sumber informasi obat gitu. Jadi kalau selama ini teman-teman praktikum farmakoterapi atau misalkan dikasih dosen kalian itu kasus-kasus, mungkin selama ini cara pencarian referensinya atau cara pencarian sumber informasinya masih random gitu ya. Tapi saya berharap setelah perkuliahan ini atau nanti setelah kita membahas secara langsung, itu teman-teman jadi punya satu konsep pemahaman bagaimana mencari sumber informasi yang mendekati dengan ketepatan dalam searching for evidence gitu ya. Nah, ini tadi saya udah singgung sedikit. Jadi evidence-based medicine adalah eh, suatu konsep di mana kita memberikan terapi berdasarkan bukti. Buktinya dari mana nanti kita lihat. Ya, jadi kalau per definisi evidence-based medicine atau EBM atau pengobatan berbasis bukti adalah suatu pendekatan pada praktek medis yang menggunakan hasil penelitian mengenai patient care dan bukti objektif lainnya yang diperoleh sebagai komponen dalam membuat keputusan klinis. Jadi dikatakan di sini adalah praktek medis. Jadi tidak hanya lingkupnya tidak hanya pada profesi kedokteran, profesi gizi, profesi kebidanan, atau profesi kesehatan yang lain, tapi juga termasuk kita, gitu ya. Karena kan yang namanya obat itu adalah kapasitas kita sebagai farmasis atau sebagai apoteker. Jadi keputusan klinis itu tidak hanya dilakukan oleh dokter saja idealnya, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan yang lain. Jadi, keputusan tersebut diambil bukan karena insting, bukan karena perasaan, bukan karena feeling, bukan karena coba-coba. Jadi, semuanya itu harus berbasis bukti, berbasis hal-hal yang objektif untuk mengambil satu tindakan. Gitu ya. Kalau dulu yang namanya pengobatan itu ada yang namanya paradigma lama. Jadi paradigma lama pengobatan itu adalah biasanya kalau dulu ya zaman dulu pengobatannya berdasarkan perasaan, feeling atau insting lah seperti tadi yang saya sebutkan. Terus pengalaman klinis tidak diamati secara sistematis. Jadi tidak ada konsep yang jelas bagaimana cara memilih dan mengevaluasi tindakan maupun pilihan pengobatan yang diberikan. Kemudian adanya keterbatasan pengetahuan karena dulu yang namanya referensi itu begitu sulit diakses. Kalau sekarang kan untuk mendapatkan internet siapa sih orang yang tidak bisa menggunakan internet saat ini kayaknya udah lumrah menggunakan internet. Nah, bagi kita sebagai insan akademik
yang sedang belajar, apalagi nanti kalau teman-teman sudah jadi farmasis di lapangan sana, itu maka mengakses internet itu udah pasti adalah satu hal yang lumrah saja gitu. Jadi pengetahuan itu tidak akan terbatas karena adanya internet gitu. Jadi sudah tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa sudah sulit untuk mencari referensi yang relevan. Nah, kemudian guideline-nya tidak ada, hanya berdasarkan pengalaman. Kemudian lebih kecenderungan itu bertanya kepada kolega atau mencari literatur jadul. Jadi jangan salah ketika misalnya nanti mungkin satu saat kalau teman-teman kuliah apoteker atau mungkin satu saat teman-teman berkesempatan melanjutkan pendidikan S2 farmasi klinis misalnya ya, melakukan praktek farmasi klinis atau bahkan teman-teman sebagai nanti bertindak sebagai apoteker klinis di satu rumah sakit atau di suatu eh, tempat pelayanan kefarmasian tertentu, nanti teman-teman mungkin akan melihat kenapa ya, kan seharusnya menurut referensi itu pengobatan penyakit A itu dengan obat B. Tapi ini kenapa mereka memberikannya X plus Y misalnya begitu. Oh ternyata itu adalah gayanya senior yang dulu kalau misalkan obat penyakitnya A itu nggak nggak dikasih B tapi dikasih X plus Y. Jadi itu gaya atau kebiasaan dari si praktisi senior. Jadi diikutin tuh sama junior-junior yang sedang kuliah, sedang praktek, sedang koas dan segala macam. Jadi itu sampai sekarang pun masih terjadi gitu. Jadi itu merupakan paradigma yang salah ya bahwa kita itu harus berdasarkan dengan evidence based medicine. Kemudian pengobatan tidak efektif, tidak terbukti, dan akhirnya overuse. Jadi pengobatannya nggak efektif, jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa berlebih, bisa kurang karena tidak efektif. Kemudian tidak terbukti, jadi nggak ada buktinya, jadi hanya kira-kira, oh tapi pasien sembuh kok, oh ternyata, misalnya ya untuk penyakit infeksi, tuh obatnya padahal nggak sesuai guideline tapi pasien sembuh kok. Oh iya, mungkin pada individu itu dengan imunitas baik dia akan mudah recovery sendiri. Tapi kan itu tidak berbasis bukti gitu ya. Kemudian overuse, bisa jadi kita memberikan obatnya berlebihan misalnya. Terkadang aja tuh untuk pasien TB itu tidak semua membutuhkan vitamin B kompleks gitu. Ada kondisi-kondisi yang ternyata tuh nggak perlu gitu. Atau misalkan ditambahkan eh aduh boleh nggak ya sebut merek? Misalnya dikasih suplemen peningkat imunobooster ya gitu. Terus ditambah vitamin C dosis tinggi. Nah, iya sih kita tahu ya kalau misalkan suplementasi imunitas booster itu ada merek yang ungu itu yang terkenal banget. Terus ditambah vitamin C, ya logikanya makin bagus dong, makin cepat dia sembuh dari infeksi. Tapi ternyata setelah studi itu nggak jauh beda gitu. Jadi itulah yang disebut overuse gitu. Jadi hmm, boleh saja sih diberikan, tapi itu kan tidak efektif namanya. Sedangkan pengobatan itu tuh sebaiknya adalah pengobatan yang efektif, tidak berlebihan, tetapi juga tidak kurang gitu, sehingga efek terapi yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, contoh kasus ini itu kasus untuk menggambarkan bahwa ada yang namanya referensi primer, sekunder, dan tersier. Jadi, kalau teman-teman membaca buku yang ada di perpustakaan atau textbook, itu nggak salah, betul, betul aja. Tetapi bisa jadi saat ini textbook tersebut sudah tidak relevan berdasarkan update-update keilmuan yang dilakukan atau riset-riset baru yang dilakukan pada saat ini. Jadi, textbook itu di dalam maksudnya di dalam penulisan yang berbahasa Inggris itu membutuhkan waktu 3 tahun dari risetnya dilakukan. Jadi bayangkan ketika teman-teman membaca textbook bahasa Inggris, riset yang dilakukan itu adalah paling tidak 3 tahun sebelumnya. 1 sampai 3 tahun sebelumnya. Kemudian kalau teman-teman membaca textbook yang berbahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, itu rata-rata
di atas 5 sampai 10 tahun. Jadi kisarannya itu 5 sampai 10 tahun. Nah, contohnya ini. Ada yang namanya buku atau textbook Harrison Principle of Internal Medicine. Ini adalah buku favorit, termasuk salah satu buku favorit saya. Jadi waktu kuliah dulu, kuliah S2 ya, terutama kalau S1 sih saya nggak terlalu kenal dengan referensi ini. Jadi di sini emang enak banget dibaca. Bukunya juga terbit setiap tahun, diupdate setiap tahun. Em, Pokoknya nanti satu saat kalau kalian ke perpus cobain baca, walaupun apa edisinya agak lama, cobain deh baca kalau memang punya ketertarikan ya. Jadi di edisi 8 di Harrison Principle of Internal Medicine, ini yang versi Inggrisnya ya. Sekarang sih versinya udah 20-an. Ini contoh aja ya. Jadi anti aritmia dia mengatakan bahwa anti aritmia untuk mencegah kontraksi ventrikular prematur pasca infak miokard itu pakai anti aritmia untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pada saat edisi 8 ini rilis, otomatis risetnya dilakukan pada sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kemudian dilakukan RCT pada masa setelahnya gitu. Dan RCT itu adalah randomized control trial ya. Jadi kayak semacam bukan uji, semacam riset yang desainnya itu adalah randomized. Jadi untuk pasien-pasien yang kontraksi ventrikular prematur pasca infak miokard itu di randomize terus dikontrol kemudian dibandingkan gitu. Nah, ternyata diketahui bahwa obat anti aritmia kelas 1 itu malah justru meningkatkan risiko kematian secara tiba-tiba. Nah, sejak itu em, apa namanya guideline-nya berubah menjadi anti aritmia kelas 2 dan 3 gitu. Jadi artinya memang keilmuan kita di dalam bidang kesehatan atau medis seperti itu sangat cepat perkembangannya. Jadi nggak bisa kita makanya kenapa kalian pernah dengar misalnya kalian lagi nulis skripsi atau nulis jurnal atau nulis proposal skripsi itu pasti kadang dosennya minta jangan pakai referensi yang lama-lama ya. Nah, itu maksudnya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Memang sih ada juga yang masih relevan. Misalnya pengobatan yang 10 tahun yang lalu tuh masih sampai sekarang digunakan dengan pilihan dan regimen yang sama. Namun memang kita harus senantiasa update. Nah, update-nya itu gimana, Bu, caranya? Ya, itu tadi dengan eh, melihat referensi-referensi atau memiliki kemampuan untuk search for evidence tadi. Gimana mencarinya, ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung bersuara aja ya, nggak apa-apa. Langsung cut aja. Misalkan ada yang nggak dimengerti, silahkan cut. Ya, nanti sebutkan namanya. Masih menyimak? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, oke. Nah, terus kenapa kita perlu evidence-based medicine? Bentar-bentar ya, saya balas WA dulu. Nah, kenapa kita perlu EBM? Jadi, karena yang menggunakan atau user dari obat-obatan yang digunakan atau treatment-treatment tertentu yang menggunakan itu adalah individu manusia yang punya kompleksitas. Jadi adanya kompleksitas atau variasi individu sebagai objek terapi itu sangat memainkan peran dari perbedaan respon terapi. Misalnya, sama-sama nih orang Indonesia, rasnya ras Melayu, tapi kan beda berat badan, tapi kan beda tinggi badan atau beda BMI begitu.
atau beda genetik. Jadi riset yang dilakukan di benua Eropa sana belum tentu relevan dengan eh, kondisi dari subjek-subjek yang punya ras Asia atau Melayu misalnya. Misalkan terkait efek samping obat A itu di sana aman, di sini belum tentu karena mungkin ada pemicu yang secara genetik dapat mengimprove dari mm, satu kejadian tertentu ya. Kemudian perlunya pembuktian terhadap intervensi klinis. Jadi ketika seseorang dipilihkan obat A atau diberikan treatment A atau diberikan misalnya nih pasien cancer, apakah pada tahap awal itu diberikan terapi radiasi atau diberikan obat ya, atau dia harus diambil tindakan, dilakukan operasi, itu kan juga itu kan juga termasuk intervensi klinis ya. Apakah itu lebih efektif dibandingkan yang lain? Jadi adanya keperluan untuk membuktikan bahwa intervensi itu tuh lebih baik begitu. Kemudian adanya kebutuhan informasi yang valid dan terkini, jadi kita membutuhkan informasi yang paling terbaru. Jangan sampai kita menggunakan referensi yang tidak relevan. Contohnya tadi yang internal medicine dari Harrison yang edisi ke-8. Jangan sampai kita membaca referensi internal Harrison medicine itu untuk pasien yang infak miokard, kita malah kasih yang anti aritmia kelas 1 gitu ya. Jadi kita butuh yang paling terbaru. Terus untuk memutuskan intervensi klinis mana yang akan kita ambil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terus yang pasti untuk mendapatkan outcome yang pasti atau nyata. Nah, ini ada 7 level evidence-based medicine. Jadi kita mulai dari level yang terendah dulu, level 7 nih yang paling bawah, ini adalah opini ahli. Jadi opini ahli itu juga merupakan evidence-based medicine atau bukti pengobatan berdasarkan bukti. Jadi kalau kita sering dengar eh, pendapat ahli untuk penyakit tertentu yang memang ekspertisenya beliau, walaupun itu hanya berdasarkan pengalaman, itu tetap masuk ke dalam EBM. Namun dia levelnya yang paling rendah ya. Kemudian yang kita naik sedikit ke level 6. Jadi di level 6 ini adalah evidence yang bertentangan tapi cenderung difavoritkan sebagai rekomendasi. Ini nanti saya akan kasih contohnya tapi mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi dia itu jadi uji klinis dan uji post marketnya udah jelas klaim-klaim tertentu, tapi kemudian muncul satu penelitian yang bilang enggak itu enggak bagus, dia akan menimbulkan efek ini kok, walaupun misalkan terjadi hanya pada subjek yang terbatas. Nah, tapi untuk menjaga ini supaya tidak berdampak lebih besar, maka biasanya klinisi atau dokter itu mempertimbangkan ini juga gitu. Jadi nanti saya kasih contoh tapi next time ya. Kemudian evidence base yang kelima, evidence yang punya kelompok evidence yang tidak punya kelompok kontrol atau ada sih kontrolnya tapi dia kurang gitu ya. Kemudian naik lagi level 4 ini semakin kuat ya, semakin ke atas itu dia semakin bagus. Jadi adalah evidence dari desain penelitian yang baik. Misalkan menggunakan studi case control. Naik lagi ke level 3 yang lebih bagus itu adalah evidence dari desain penelitian yang baik. Misalkan studinya cohort. Jadi case control dan cohort itu secara hierarki studi cohort itu lebih bagus daripada case control. Jadi misalnya apakah eh, apakah pasien tipoid itu bisa menggunakan obat fluoroquinolone dibandingkan menggunakan chloramphenicol, katanya studi cohort enggak kok sama aja efeknya antara chloramphenicol sama fluoroquinolone misalnya ciprofloxacin enggak kok sama aja katanya studi cohort nih. Oh ya udah berarti mau yang mana kita ada aja nih
kan kalau Ravicol ada, ciprofloxacin ada, ya udah di antara kedua itu sama aja kok. Ternyata ke depannya muncul lagi, oh sorry, misalkan itu case control, terus muncul lagi studi cohort. Ternyata dia bilang si ciprofloxacin lebih bagus, maka yang case control ini gugur. Karena studi cohort itu secara desain penelitian dia lebih baik gitu ya. Apa bedanya case control dan cohort nanti di next slide. Kemudian di level kedua, eh, maksudnya evidence-nya kecil ini jumlah subjeknya sedikit, tapi desain penelitiannya baik menggunakan randomized control trial. Jadi dia merupakan penelitian eksperimen. Kalau cohort case control yang di bawah itu adalah penelitian observasi, tapi kalau RCT itu adalah penelitian yang eksperimen. Jadi si peneliti memberikan intervensi langsung ke pasien. Misalkan dia men-setting pasien kelompok A mendapatkan obat misalnya apa ya, bedakilin misalnya, antibiotik bedakilin 400 miligram, kelompok B 600 miligram, kelompok C 800 miligram. Jadi si peneliti yang men-setting seperti itu. Nanti mau dilihat efek samping yang terburuk yang mana gitu, atau efek samping mulai muncul di dosis keberapa. Misalnya begitu. Jadi RCT itu adalah eksperimen. Jadi jadi si peneliti sendiri yang memberikan intervensi terhadap pengobatan. Nah, yang paling baik itu adalah evidence yang besar, desain penelitiannya yang baik, RCT, kemudian dilakukan meta-analisis atau lebih lebih mungkin lebih familiar kalian dengar itu adalah systematic review. Jadi kalau systematic review itu di bawahnya meta analisis sedikit, tapi dia pada dasarnya tidak melakukan penelitian langsung, tetapi dia mengkaji dokumen-dokumen publikasi yang sudah ada, diolah dalam satu penelitian tertentu, kemudian dipublish. Jadi berdasarkan kumpulan dari riset-riset dasar sebelumnya diketahui bahwa obat ini memiliki efek ini gitu. Jadi kira-kira begitu. Pasti masih ngambang-ngambang, ngawang-ngawang gitu memahaminya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa balik lagi ke slide ini setelah kita akan mempelajari evidence base ini sebanyak 2 pertemuan. Jadi kalau masih belum paham nggak apa-apa, ya nanti kita akan lebih ini lagi. Nah, kemudian ini adalah bagian dari desain penelitian klinis. Tolong garis bawahi desain penelitian klinis. Hmm, Jadi teman-teman klinis atau teman-teman yang saintek yang mau ngambil penelitian klinis mungkin bisa bisa uh, memperhatikan lebih ya untuk ini. Jadi dalam penelitian klinis itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ada penelitian observasional, ada penelitian eksperimental. Jadi observasional ini kata kuncinya atau keywordnya adalah tidak ada intervensi peneliti. Sedangkan pada eksperimental itu sudah pasti ada intervensi dari peneliti. Kalau yang namanya observasi, kita hanya mengobservasi, mengcapture data yang ada di lapangan. Sedangkan eksperimental, kita membuat setting sendiri gitu. Tadi yang saya contohin, misalnya pasien kelompok A dapat dosis 400, pasien B dapat dosis 600, pasien C dapat kelompok C pasien itu dapat 800. Itu adalah eksperimental. Atau kalau misalkan tidak terkait obat, misalnya pasien kanker payudara, efektif mana pasien hanya mendapatkan kemoterapi dengan kemoterapi plus radiasi. Nanti dibagi, tapi yang men-setting itu semua adalah peneliti. Jadi ingat-ingat keywordnya adalah observasional itu tanpa intervensi, eksperimental itu ada intervensi dari si peneliti. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas nggak bedanya observasional dan eksperimental? Cukup, Ibu. Oke. Kemudian kita masuk ke yang observasional.
Jadi, untuk penelitian observasi yang tanpa intervensi itu dibagi menjadi penelitian deskriptif dan analitik. Jadi, deskriptif dan analitik. Jadi, kalau deskriptif itu kalau kita cari evidence base-nya, itu kalau kita ibaratnya tuh kalau kita bahasa sederhana sehari-hari mahasiswa itu kita lagi cari jurnal, kalau kita ketemu yang namanya di atasnya ada judul case report, case series atau survei yang datanya tidak menghubungkan minimal dua variabel, yang hanya menggambarkan kondisi, menggambarkan kejadian, itu adalah berarti penelitian klinis, desain observasional deskriptif, case report misalnya. Nah, case report ini memang agak sedikit asing mungkin. Case report ini adalah misalnya kita ketemu obat ini cenderung aman pada pasien dengan gangguan ginjal. Ternyata kita ketemu satu pasien yang begitu parah gitu kejadian efek sampingnya, kemudian di-report lah di jurnal gitu. Tapi hanya satu pasien, itu namanya case report. Nah, kalau case series dia kumpulan dari case report. Jadi kayak beberapa case report yang pecah-pecah gitu pelaporannya. Kemudian survei. Nah, kemudian observasi yang kedua adalah observasi analitik. Analitik itu keywordnya adalah dia punya variabel minimal dua. Jadi misalnya dia mau tahu antara kepatuhan dengan outcome terapi, dia mau tahu bagusan chloramphenicol atau ciprofloxacin untuk pasien tipoid misalnya yang mana gitu. Jadi ada analisis statistiknya kalau sederhananya ya untuk dipahami. Ada analisis statistiknya di mana ada nilai pembedanya atau p-value atau nilai P. Nanti kita coba ya baca satu, dua, tiga jurnal. Nanti kalau ketemu biar lebih mudah, sehingga kita bisa membayangkan secara langsung. Kalau baca teori gini memang agak sulit gitu untuk dipahami. Nah, tadi saya ada bilang tentang case control dan cohort. Kenapa cohort lebih tinggi cascading-nya dibandingkan case control? Karena case control study itu dilakukan pada kondisi retrospektif. Jadi, aduh sulit banget ya kalau kuliah online tuh. Jadi nih kalian lihat ya, observasi, analitik, outcome, kebayang nggak? Ini ada ini nggak ya pointer bentar-bentar. Bentar ya. Ini nih, analitik sekarang ini lihat ya, kita lagi bahas ini dan ini. Oke. Nah, yang observasional, analitik, case control, itu dia melihat outcome duluan. Contohnya, sederhananya. Hmm, misalnya gini, kejadian kanker paru, itu kan outcome. Penyebabnya apa? Kausnya. Kemungkinan apa penyebabnya? Merokok misalnya. Jadi dia tahun 2025 dia mengumpulkan pasien-pasien yang CA paru. Terus dia tracking 10 tahun ke belakang, berarti tahun 2015, dari 2025 sampai 2015, apakah pasien ini merokok atau tidak? Jadi kuncinya adalah dia mundur ke belakang pengamatannya. Hari ini dia lihat outcome-nya, kemudian dia cari info ke belakang. 10 tahun yang lalu dia punya riwayat merokok enggak? Seberapa banyak merokoknya? Nah, itu yang disebut sebagai case control study. Sampai sini apakah bisa dipahami atau diulang? Bingung? Halo, saya panggil dulu deh.
Ini suara saya masih jelas kan ya? Jelas, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Eh, jelas nggak sih penjelasan tentang cash control? Jelas, Bu. Jelas, paham ya? Perlu diulang? Nggak usah ya? Oke, saya nggak jadi manggil kalau gitu. Eh, jadi gitu. Jadi intinya kita melihat mundur ke belakang untuk mencari penyebab. Kita lihat outcome-nya saat ini, kemudian kita lihat penyebabnya ke belakang. Kalau cohort, kalau studi cohort, kita lihat exposure-nya saat ini. Jadi kita kalau contohnya sama kayak tadi case control, ini merokok dan CA paru ya. Kita lihat yang merokok di tahun 2025. Kita observasi terus selama 10 tahun misalnya. Karena misalnya 10 tahun ini biasanya manifestasi untuk terjadinya CA paru itu kalau orang merokok 10 tahun secara kronis misalnya. Kita lihat studi eh, literaturnya dulu. Nanti di tahun 2035 kita lihat, kita kelompokkan dia terjadi CA paru atau tidak. Paham nggak bedanya case control sama cohort sampai sini? Paham? Bu, boleh diulang nggak, Ibu? Oke. Ini kita kita bicaranya supaya lebih gampang pakai contoh kanker dan sebentar ya anak saya berisik banget mainnya. Berisik nggak? Atau aman aja suaranya? Aman, Ibu. Oh ya udah. Em, jadi gini saya ulangi, untuk membedakan case control study dan cohort study, contohnya pada pasien merokok dan CA paru, hubungan antara keduanya. Jadi kalau case control, ini anggap kita tahun 2025 nih mau riset tentang hubungan kanker paru dan merokok dan kanker paru. Kita mulai di 2025. Nah, kalau case control, kita saat ini mengumpulkan orang-orang yang sudah CA paru. Outcome-nya kan CA paru tuh. Nah, terus kita tanya, kita recall ke belakang 10 tahun yang lalu atau sejak 2015 apakah bapak atau ibu atau saudara itu merokok? Kalau merokok seberapa banyak? Kalau tidak merokok apakah ada paparan misalkan dari orang sekitar atau perokok pasif misalnya. Nanti kita akan peta dan cari hubungannya. Jadi apakah betul bahwa merokok itu menyebabkan CA paru? Dan kita itu sifatnya recall ke belakang ya itu case control. Kalau cohort sama nih kita mau meneliti eh, hubungan kanker paru dengan merokok dengan kanker paru. Sebentar ya, saya terganggu nih sama suara anak saya main. Lanjut ya. Nah, kalau cohort study, cohort itu 2025 ini kita mau melihat dan mengumpulkan pasien yang kanker paru. Oh, sorry, kita mengumpulkan pasien yang merokok gitu. Nah, pasien yang merokok, kemudian kita pantau terus ke depan, kita ikuti ke depan, kemudian 10 tahun ke depan beneran nggak dia nih akan CA paru begitu. Jadi kita memprediksi gitu. Jadi ke depan, atau secara sederhananya, walaupun nggak bisa jadi patokan baku gitu ya, kalau case control dia itu penelitian retrospektif. Kalau cohort, dia penelitian prospektif ke depan. Mungkin kalau retro dan prospek itu kalian agak nggak asing gitu ya. Jadi case control itu retro, kalau cohort itu prospektif. Jelas nggak sampai sini bedanya? Jelas, Ibu. Yang Jelas, lain? Bu. Yang lain? Jelas, Bu. Oke, jadi itu bedanya ya, case control dan cohort. Nah, kemudian ada satu lagi nih, cross sectional.
Cross-seksional ini paling rendah. Jadi di antara penelitian observasi analitik, cross-seksional ini levelnya di bawah case control. Jadi kalau yang nomor satu itu adalah yang paling bagus ya, sesama observasi analitik, ini yang nomor satu, ini yang nomor dua, ini yang nomor tiga. Ya, ini untuk sesama observasi analitik. Tapi kalau dibandingkan deskriptif, yang cross-seksional juga pasti lebih bagus gitu. Jadi ini tuh sesama observasi analitik. Jadi nah kalau cross-seksional, dia nggak mengikuti ke depan, juga tidak merecall ke belakang. Jadi dia di cross-seksional aja. Jadi dia bikin tabel, tabel di situ adalah status merokok, ya tidak, CA paru, ya tidak, terus di capture aja itu jadi satu tabel gitu, dibikin matrik, terus dicari nilai P-nya. Itu namanya studi cross sectional. Jadi dia tidak melihat dampak dari kejadian di belakang dan melihat efek ke depan. Jadi di cross sectional nanti saya akan menjelaskan secara langsung. Tapi tolong diingat saja bahwa cross sectional itu dia tidak ngikutin ke belakang, dia tidak ikutin ke depan, dan dia tidak merecall ke belakang. Jadi dia hanya memotong lintang, potong lintang saja data yang ada saat ini gitu. Jadi misalnya dia ketemu nih pasien CA paru, terus dia ketemu pasien merokok tapi tidak CA paru, terus dia bikin matrik, terus dia cari nilai signifikansinya atau dengan uji analisis statistik misalnya. Nah, itu namanya cross-sectional. Tidak ada melihat dampak paparan waktu. Itu adalah cross-sectional. Sampai situ ada yang perlu diulang terkait desain penelitian observasi yang analitik. Nanti kita ulang ya kalau ketemu. Jadi sementara telan aja dulu. Pahami sedikit aja dulu ya. Oke, nanti saya juga akan paparkan kalian jurnal-jurnal yang mana yang namanya case report, yang mana namanya penelitian case control, yang mana penelitian namanya cross-sectional, yang mana desain penelitian itu adalah cohort, dan yang mana penelitian itu adalah eksperimental. Sekarang kita bergeser dulu ke eksperimental. Jadi kalau eksperimental itu terbagi jadi dua, ada true eksperimental, ada kuasi eksperimental. Jadi kalau true di sini adalah dia penelitian yang RCT, Randomized Control Trial. Saya yakin teman-teman yang sering cari jurnal-jurnal klinis pasti sering baca jurnal dengan desain RCT. Dia tidak akan menulis penelitiannya adalah eksperimental, true eksperimental, tetapi dia pasti akan menulisnya RCT atau Randomized Control Trial. Jadi true eksperimental ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh subjek untuk di-randomize atau dipilih untuk terlibat dalam penelitian kita. Tentunya ini pasien yang masuk inklusi kita ya. Jadi sama, semua kesempatannya itu sama. Itu namanya RCT. Jadi kuncinya true eksperimental itu adalah dilakukannya apa sih? Apa sih bahasa Indonesia? Randomize, pokoknya dia di randomize ya. Jadi dia diacak gitu loh, diundi gitu. Itu adalah kata kunci untuk true eksperimental. Nah, sedangkan kuasi, kuasi itu tidak dilakukan randomize, tapi pemilihannya berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan dalam studi ataupun kriteria peneliti. Jadi bedanya itu. Jadi kalau kuasi tidak randomize, kalau true eksperimental dia randomize. Jadi itu aja kalau eksperimental bedanya. Oke, lanjut ya. Kita sampai jam 12 lewat 5 kan? Iya, Bu. Oke. Nah, lanjut dulu. Tinggalkan dulu yang tadi. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan EBM dalam praktek ya.
Jadi yang pertama, pasti ada pertanyaannya dulu. Apa pertanyaannya yang mencerminkan keadaan pasien? Kemudian searching for evidence. Jadi cari atau pilih sumber informasi dan lakukan pencarian. Yang ketiga adalah evaluasi evidence-nya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi evidence-nya? Tentu dengan mengkritisi desain penelitian yang digunakan tadi. Makanya kita punya tadi satu slide khusus untuk membahas desain. Karena desain itu berkaitan langsung dengan hierarki evidence. Yang mana yang lebih lemah, yang mana yang lebih kuat, itu sangat bergantung dengan level evidence-based medicine. Tetapi level evidence-based medicine itu bisa dipahami ketika kita memahami desain penelitiannya gitu. Kita nggak akan bisa memahami hierarki evidence-based medicine tanpa tahu bagaimana makna dari setiap desain penelitian tersebut. Nah, ini yang kita perlukan tadi. Ini yang paling sulit sih menurut saya. Dan saat ini kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, wajar. Karena untuk belajarnya juga agak lama sebenarnya. Belum lagi kita mengimplementasikan yang beneran untuk mengambil satu keputusan atau untuk memilihkan satu obat atau treatment tertentu gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Yang penting terus fokus. Terus yang keempat, aplikasikan evidence-nya. Jadi gabungkan keahlian kita nih sebagai farmasis dengan apa hasilnya dari paper yang kita baca untuk menentukan intervensi yang baik untuk pasien. Terus kita evaluasi outcome-nya setelah diberikan intervensi tersebut, kita evaluasi apakah pilihan yang tadi yang berdasarkan reference tadi itu memberikan efek yang baik atau tidak. Jadi gitu, kira-kira urut. Nah, mungkin pasti teman-teman pernah dengar yang namanya PICO. Jadi, eh, ini adalah cara untuk mempermudah gimana mengarahkan kita agar bisa mencari referensi yang relevan sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Jadi P-nya adalah patient, kemudian I-nya intervention. Saya lupa PM ini apa ya? Lupa. Nanti kalau ingat saya sampaikan. I-nya intervention, C-nya comparison atau perbandingan. Intervention itu intervensi, pilihan gitu. Yang O adalah outcome, ya. Hasilnya apa? Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya, nanti satu saat teman-teman itu dihadapkan dengan kasus seorang pasien laki-laki umur 65 tahun dirawat inap di rumah sakit. Dokter mendiagnosa pasien tersebut terkena unstable angina. Pada pengobatan diberikan aspirin. Dokter menanyakan apakah perlu ditambah clopidogrel. Jadi apakah cukup menggunakan aspirin tunggal atau aspirin plus clopidogrel. Jadi yang bagus yang mana? Sepertinya terlihat semakin banyak obat itu semakin cepat sembuh ya. Padahal belum tentu. Jangan-jangan malah kematian lebih tinggi ketika ditambahkan clopidogrel, ya. Atau sebenarnya udah cukup pakai aspirin gitu. Atau ternyata memang lebih bagus pakai clopidogrel. Nah, itu tuh yang mana nih yang harus kita lakukan. Nah, kita coba bikin pikonya. Pasiennya siapa? Pasiennya adalah pasien 65 tahun dengan diagnosis unstable angina. Kemudian intervensinya atau pilihan penggunaan obatnya itu adalah clopidogrel apakah lebih efektif ketika ditambahkan pada terapi aspirin? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian comparison. Jadi perbandingannya ini aspirin tunggal atau aspirin plus clopidogrel. Jadi kita lihat perbandingannya. Terus outcome yang diharapkan apa? Udah pasti outcome utama dalam research paper atau evidence based primer itu adalah pasti kematian, angka kematian dan kejadian insiden jantung koroner.
Eh, Kalau yang seperti ini, outcome-outcome seperti ini pasti adalah outcome sekunder. Kalau kematian biasanya adalah disebut sebagai outcome primer. Gitu. Nah, ini setelah kita tahu PICO-nya, maka kita lakukan systematic searching. Nah, ini yang menjadi tugas minggu depan. Nanti saya bagi slide-nya ya. Ini nggak saya jawab sekarang, tapi nanti buat tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya. Kita carinya di mana? Kita carinya adalah non elektronik. Kita cari review guideline. Jadi kalian pasti sering buka-buka guideline yang update gitu. Misalnya Perkeni gitu, guideline-nya Perkeni lokal di Indonesia ya. Untuk yang misalnya kalau case-nya adalah pasien DM atau GIDA untuk penyakit pernafasan, atau punyanya WHO untuk pasien TB misalnya gitu, atau textbook itu adalah pencarian yang non elektronik. Kalau yang elektronik itu bisa via web, bisa via jurnal, dan bisa via artikel. Atau bisa pakai opsi yang paling tidak populer, yaitu menanyakan pada kolega. Tapi biasanya menanyakan pada kolega ini juga kita harus mengkritisi gitu, harus memilih yang benar-benar expert dan objektif untuk kondisi tersebut. Karena kadang itu bisa jadi dia punya ekspertise yang oke, memang memang sesuai background keahliannya, tetapi kadang juga diganggu oleh aspek-aspek dokter ini tuh banyak disponsori sama perusahaan farmasi A sehingga dia nanti kalau ditanyain lebih condong ke obat dari industri A misalnya gitu. Itu juga ada sih eh, konflik-konflik interest begitu ya. Jadi makanya ini yang paling tidak populer. Yang paling populer yang nomor satu udah pasti. Yang nomor dua ini karena harus mempunyai pemahaman search for evidence yang baik dengan cara memahami hal-hal yang tadi kita bahas, maka ini agak tidak populer dibandingkan yang pertama, dan yang ketiga adalah menanyakan kepada kolega, itu yang paling tidak populer. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi itu sumber informasinya. Kita lakukan critical appraisal terhadap reference yang kita pilih, kemudian implementasikan sumber informasi atau evidence-nya, kemudian kita evaluasi secara outcome atau harapan ketika intervensi obat atau treatment tersebut diberikan. Kalau kita mau pakai website, kita bisa pakai apa aja. Yang paling simple itu kita nanya sama Google, apalagi sekarang zaman AI, jadi kita bisa bertanya apa saja. Namun karena kita adalah tenaga profesional, tentunya kita kita tidak bisa serta-merta menggunakan hal tersebut eh, untuk menjawab pertanyaan klinis yang ada di hadapan kita. Karena yang namanya AI itu tidak bisa menjadi pertanggungjawaban eh, profesional pada satu intervensi tertentu. Kalau misalnya nih AI bilang kasih obat clopidogrel plus aspirin aja lebih bagus kata si AI itu. Tapi ternyata setelah search for evidence sebenarnya nggak bisa, clopidogrel itu tidak bisa diberikan yang untuk infak miokard misalkan. Itu akan lebih overuse gitu. Nah, kalau kita dasarnya menggunakan aspirin saja, terus pasien misalnya tidak mendapatkan outcome yang diharapkan atau misalkan meninggal, tetapi kita tidak bisa dituntut secara profesional karena ada evidence base-nya. Tapi kalau AI, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, kira-kira gambaran kasarnya itu seperti itu. Kemudian ada jurnal favorit nih, New England Journal Medicine, NEJM. Bahkan untuk publish di sini pun sulit sekali. Jadi kemungkinan paper-paper yang publish di sini kalau kita merujuk ke sini itu hmm, insya Allah sih bagus. Kemudian Cochrane ini adalah database NLM di Medline, terus PubMed,
Puppet juga database, e-medicine, Medscape mungkin teman-teman agak familiar. Tapi kalau Medscape ini dia masuk referensi sekunder. Oh ya, jadi ada referensi itu mungkin pernah dengar, ada yang namanya primer, referensi primer, sekunder, dan tersier. Kalau tersier ini adalah textbook tadi, dia dikatakan tersier karena paling tidak update. Tadi kan saya cerita ya, kalau hasil research, hasil studi di seluruh dunia itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya baru muncul itu textbook ya. Kalau sekunder itu biasanya website-website yang cenderung database yang cenderung mudah diupdate seperti ini tadi Medscape, drugs.com ya kayak gitu-gitu. Itu biasanya disebutnya referensi sekunder. Kalau yang primer itu yang jurnal, bentuknya itu jurnal publikasi. Bentuknya bisa case report, case series, bisa bisa penelitian case control, bisa penelitian cross-seksional, bisa penelitian kohort, bisa penelitian eksperimental, true eksperimental atau RCT, bisa penelitian eksperimental apa tadi namanya kuasi gitu. Jadi itu yang primer. Nah, terus ada lagi website Free Medical Journal, kemudian BNF ORG ini juga adalah database WHO. Dari WHO juga kita biasanya bisa menemukan referensi-referensi tersier. Jadi guideline itu juga masuknya ke yang tersier ya. Dari WHO, FDA, nah FDA juga tersier, biasanya database tentang profil obat gitu. Nah sama guideline.government, ini sama dia masuknya juga tersier ya. Kemudian, nah ini tampilannya kalau mau lihat NEJM, New England Journal of Medicine, mungkin teman-teman juga udah sering melihat. Kemudian ini Cochrane ini database, kita bisa search di sini. Atau ini juga, ini adalah jurnal-jurnal yang bisa kita akses, karena kan ada beberapa jurnal yang tidak open access alias berbayar. Ya. Jadi di sini nanti bisa dicoba pakai ini. Walaupun ada cara ilegalnya juga sih biasanya yang bisa kita lakukan. Tapi nggak usah lah ya, ini kan ranah akademik, kita nggak baik ngomongin kayak gitu. Terus ini PubMed. PubMed ini juga satu database paling besar untuk penelitian medis. Tuh, jadi bisa teman-teman search di PubMed. Kemudian ini AHRQ, ini juga database, bisa cari di sini. Nah, ini contoh dulu. Jadi jurnalnya adalah Antimicrobial Agent and Chemotherapy atau AAC. Dia publish 2023. Kemudian, nah ini enteric fever ini tipoid ya, demam tipoid. Jadi dia desainnya ini RCT. RCT kalau saya mau tanya, dia masuk penelitian observasional atau eksperimental. RCT. Eksperimental, Bu. Eksperimental, good, Khairul. Nah, jadi dia masuknya ke eksperimental. Jadi dia pasti penelitinya ini membuat setting penelitian. Ada kelompok yang diberikan ciprofloxacin, ada kelompok yang diberikan chloramphenicol untuk melawan enteric fever atau demam tipoid begitu. Nah, jadi lebih bagus mana? Jadi dia melakukan randomized control trial RCT eksperimental involving 55 pasien dewasa. Jadi jumlah subjeknya 55 untuk mengcompare, membandingkan antara cipro dan chloramphenicol. Konvensionalnya dulu mungkin zaman saya remaja atau masih zaman sekolah dulu, kalau orang tipoid itu pasti dikasih chloramphenicol. Nah, chloramphenicol itu biasanya diberikan selama 14 hari, jadi cukup lama, di mana kalau orang minum antibiotik itu dengan durasi yang lama itu kan non-adherence-nya cenderung tinggi ya. Kemudian juga apa namanya
karena enteric fever ini tuh mual, muntah, dan tablet chloramphenicol itu cukup besar, jadi biasanya adherence-nya rendah. Intinya kayak gitu. Nah, mau dibandingkan sama si Cipro. Cipro ini fluoroquinolone. Fluoroquinolone ini diklaim waktu itu bisa eh, mengeradikasi bakteri penyebab tipoid. Tipoid fever itu penggunaannya bisa di 4 sampai 7 hari saja gitu. Dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari kalau nggak salah. Jadi dia kayak lebih simple gitu ya penggunaannya. Tapi kita kan nggak tahu nih yang mana yang lebih bagus untuk mengeradikasi si salmonella gitu. Nah, ternyata hasilnya gimana? Oh, ini nih ada nih 14 hari ciprofloxacin. Hah? Oh, sorry. All patients were randomly assigned to receive chloramphenicol. Oh ya, nih, chloramphenicol yang 14 hari atau ciprofloxacin yang 7 hari. Nah, 7 hari. Twice a day, 2 kali sehari cipronya. Kalau yang ini 4 times tuh. Udah 14 hari, 4 kali sehari, 24 bagi 4 berarti 6 jam sekali dia harus minum obat gitu. Terus dibandingkan nih, ternyata hasilnya, the two groups were similar in terms of baseline characteristic. No significant differences in clinical cure and time to differences were found. Oh ya, jadi intinya ini nih kuncinya. Nggak ada perbedaan. Jadi artinya pakai si Pro yang cuma 7 hari, 2 kali sehari, itu sama aja efektivitasnya untuk mengeradikasi salmonella dibandingkan chloramphenicol yang harus 4 kali sehari selama 14 hari. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ya udah ketika ada orang enteric fever, ya udah pakai si Pro aja gitu. Itulah kira-kira ya. Jadi ini evidence base-nya lumayan tinggi karena dia penelitian eksperimen dan RCT. Tadi coba diingat-ingat lagi dia di level berapa itu. Jadi dia di bawahnya sedikit dari meta-analisis dan systematic review. Jadi kalau RCT dia tinggi levelnya ya. Terus yang ini nggak terkait sama kesehatan sih. Cuman maksudnya di sini saya tuh mau nunjukin bahwa tidak melulu soal obat yang ada di evidence-based medicine. Ini meta-analisis, saya juga cuma mau menunjukkan meta-analisis. Jadi kalau meta-analisis itu udah pasti tertulis meta-analisis di judul maupun di metodenya. Jadi ini adalah evidence-based nomor 1 gitu. Jadi ini sangat kuat penelitiannya karena dia menggunakan riset-riset yang ada, kemudian diolah kembali datanya dengan kriteria-kriteria meta-analisis, sehingga dia menghasilkan satu kesimpulan yang dapat digeneralisir dalam satu kesimpulan gitu. Nih lihat nih, sampel size-nya besar banget. 12.323 people, orang gitu. Apakah mungkin ini dilakukan pada penelitian-penelitian dasar seperti yang tadi RCT? Tentunya nggak bisa. Peneliti itu pasti punya keterbatasan dan ya keterbatasan sumber daya, keterbatasan finansial, dan keterbatasan kemampuan gitu ya untuk melakukan ini. Jadi penelitian kita yang kecil-kecil itu dipublish, kemudian nanti bisa diolah jadi satu meta-analisis. Nah, kalau ini perbandingan dopamin dan norepinephrine untuk treatment dari shock. Multicenter ini berarti tempat penelitiannya yang beberapa gitu. Kemudian dia RCT, berarti dia ini eksperimental, yang true eksperimental. Kemudian berarti dia juga levelnya tinggi ya, level 6 untuk evidence base. Kemudian sorry kok level 6. Level 2 ya, level 2. Jadi dia ranking 2 gitu ya. Terus resultnya apa? Ini juga banyak banget pasien yang di-include. 1.679, 8
dapat dopamin, 821 dapat norepinefrin. Karakteristiknya similar, karena kalau misalkan riset itu biasanya karakteristik pasiennya itu kita buat semirip mungkin, walaupun nggak sama-sama banget, tapi secara uji statistik dia nggak signifikan berbeda gitu ya. Terus, there was no significant between group difference on the rate of death. Tadi saya cerita bahwa kematian adalah outcome utama yang menjadi fokus dalam satu penelitian. Kalau penurunan tekanan darah, penurunan kadar gula darah, peningkatan kadar dopamin, penurunan kadar dopamin misalnya, itu adalah outcome sekunder namanya. Tapi kalau kematian dia adalah outcome primer. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau teman-teman semua melakukan penelitian klinis itu terus hasilnya tidak signifikan, terus teman-teman menganggap riset saya gagal karena tidak signifikan. Oh, salah besar. Salah. Jadi ketika penelitiannya itu menunjukkan ketidaksigifikanan, artinya hal yang dibandingkan itu tuh setara, mirip, sama, begitu. Jadi itu bisa menjadi opsi. Bayangkan ketika di satu pelayanan kesehatan, dia cuma punya norepinefrin, nggak punya dopamin. Tapi berdasarkan evidence base ini diketahui bahwa oh dampaknya sama kok kalau untuk mengatasi treatment shock untuk menghindari kematian dalam 28 hari. Efektivitasnya sampai 52,5%, misalkan gitu. Jadi sama aja mau punya dopamin, mau punya norepinefrin. Nanti kita juga menyadari ketika kita ada di lingkup pelayanan, itu juga kita menyadari bahwa stok ini itu juga merupakan satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Kalau di sana ada stoknya cuma norepinefrin, nggak ada dopamin, gimana gitu. Jadi ini evidence base juga menjadi satu acuan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan hasil penelitian kalian tidak signifikan, bukan berarti penelitian itu tidak berhasil atau gagal. Bayangkan aja ini tuh tidak signifikan hasilnya, tapi publishnya di New England Journal Medicine gitu. Jadi tolong dihilangkan persepsi yang seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Nanti kita banyak latihan setelah kita bertemu aja ya. Nanti saya bawain paper-paper di mana nanti teman-teman akan insya Allah mudah memahami, oh paper ini deskriptif, paper ini observasi deskriptif case report, oh paper ini analitik case control, oh paper ini deskriptif analitik cohort seperti itu. Oh penelitian ini tuh penelitian ini true eksperimental. Oh penelitian ini kuasi eksperimental. Nanti saya berharap teman-teman begitu baca metodenya, terus teman-teman tuh langsung oh ini desainnya ini kemungkinan dia di level evidence ini gitu. Saya pengennya kayak gitu. Tapi nanti ya kalau kita ketemu, soalnya agak sulit kalau online. Makanya tadinya saya mau tuh kuliah hari ini tuh ketemu langsung. Tapi karena ya udahlah kita mau lebaran, jadi ya nggak apa-apa. Sementara ini brainstorming dulu aja buat teman-teman ya. Jadi keuntungan penerapan EBM itu percaya diri, kemudian komunikasi akan lebih baik dan lancar karena kalau kita bicara, jadi eksistensi kita tuh sebagai farmasi itu tidak kita perjuangkan hanya untuk mengakui saya ini farmasi, iya kamu farmasi, terus kapasitasmu apa, manfaatmu apa, pemahamanmu sejauh apa terkait pengobatan, itu hanya bisa kita dapat, itu hanya bisa kita raih kalau kita setidaknya paham apa itu evidence based medicine, bagaimana desainnya, terus dari desain itu kita bisa memprediksi dia di level evidence based yang mana, kita mampu mencari evidence based di kondisi yang paling terkini gitu ya. Jadi minimal banget teman-teman harus tahu itu. Saya juga masih menganggap bahwa teman-teman yang misalnya tugas akhirnya tidak klinis atau tidak ada minat di klinis, tapi karena kita di Kalimantan ini belum ada industri farmasi, jadi kemungkinan besar teman-teman akan ada di pelayanan farmasi. Jadi walaupun tidak berminat di tugas akhir klinis ataupun
bidang klinis, tapi setidaknya kita harus tahu ya. Kemudian pasien oriented, udah pasti orientasi kita adalah eh, outcome pada pasien, kemudian update keilmuan, karena kita lifelong learner sebagai farmasi atau sebagai apoteker. Ini nggak usah nanti lagi. Jadi sampai Bu, situ permisi, Bu. ya, Jamnya udah habis, Bu. ya, oke, udah selesai. Makasih Melda. Jadi waktu saya udah habis, mungkin nggak banyak yang bisa teman-teman tangkap karena agak sulit ketika kita online, tapi kita akan ketemu beberapa minggu ke depan. Saya juga minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa segera kembali, segera menyelesaikan kuliah dan tugas belajar saya. Kita ketemu langsung, kemudian ya itu aja. Mohon maaf lahir batin ya. Ini kok ada 80 orang? Ini ada yang mau dipakai kelas lain ya? Iya, Zoom-nya? Ibu. Oh gitu. Ya udah sampai sini dulu. Perkuliahan kita ketemu lagi minggu depan. Tadi tugas saya itu untuk minggu depan rencananya slide yang tadi nanti saya kirimkan ke Melda. Demikian dari saya, mohon doanya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat Lebaran untuk yang merayakan, yang tidak merayakan selamat liburan. Sampai ketemu.